Pemirsa, kabar duka datang dari dunia hiburan Indonesia. Aktor kawakan Rey Sahetapi meninggal dunia tadi malam pukul 21.04 waktu Indonesia Barat di RSPAD Jakarta. Kabar ini pun pertama kali disampaikan melalui unggahan putra almarhum Surya Sahetapi yang kemudian diperkuat oleh menantunya Merdianti Oktavia. Aktor kelahiran Donggala, Sulawesi Tengah ini pun meninggal dunia di usia 68 tahun setelah hampir 20 tahun berjuang untuk melawan diabetes. Kondisinya pun semakin menurun dalam beberapa tahun terakhir akibat komplikasi penyakit yang dideritanya. Rey Sahetapi sempat menjalani perawatan intensif selama hampir sebulan di RSPAD. Hingga tadi malam, sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat, kondisinya pun semakin memburuk dan juga kritis. 1 jam kemudian, ia pun menghembuskan nafas terakhirnya. Putra bungsunya Raya Sahetapi mengungkapkan firasat yang sempat ia rasakan, serta komunikasi terakhir. Bahkan di hari-hari terakhirnya, Rey Sahetapi sudah tidak bisa lagi berbicara. Lantas, bagaimanakah duka keluarga atas kepergian sosok yang mereka cintai ini? Seperti apa pula kisah Rey Sahetapi dalam wawancara eksklusif bersama tim intensif investigasi 3 tahun lalu ketika ia berbagi cerita tentang karir dan juga kisah cintanya dengan Dewi Yull hingga dikaruniai 4 orang anak. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Lembayung duka kini menyelimuti panggung hiburan Indonesia. Aktor kawakan Rey Sahetapi meninggal dunia tadi malam di RSPAD Jakarta di usia 68 tahun. Kabar meninggalnya mantan suami Dewi Yull ini pun pertama kali disampaikan melalui sebuah postingan di akun sosial media Surya Sahetapi putranya. Dalam postingan tersebut, Surya pun menuliskan sebagai berikut. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Titip salam cinta dan kangen ke Kak Giska, Dad. Surya pun sempat menuliskan nama sang kakak, almarhumah Giska, yang sudah meninggal dunia pada tahun 2010 silam di usia 28 tahun. Surya pun juga meyakini almarhumah sang kakak telah bertemu ayah mereka di hadapan Allah. Sementara itu, kabar duka mengenai meninggalnya Rey Sahetapi juga disampaikan melalui akun media sosial menantunya Merdianti Oktavia. Dalam unggahannya, Merdianti pun menuliskan berita duka tersebut dengan lengkap. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Telah berpulang ayah, kakek kami, Ferenc Raymond Sahetapi atau Rey Sahetapi bin Peter Sahetapi pada pukul 21.04 waktu Indonesia Barat. Kami mohon doanya, mohon dimaafkan segala kesalahan. Tulis Merdianti. Sejak kabar duka itu pun muncul, satu persatu rekan-rekan selebriti pun menyambangi rumah sakit, tempat Rey Sahetapi menghembuskan nafas terakhirnya. Setelah dimandikan, jenazah aktor kelahiran 1 Januari 1957 ini pun dibawa ke rumah duka.
Siap, 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 Kak. Iya. Siap, siap. Raya Sahetapi mengungkapkan bahwa sang ayah tercinta telah menderita diabetes selama kurang lebih 20 tahun terakhir. Kondisi kesehatannya pun semakin menurun, terutama dalam beberapa tahun terakhir karena penyakit tersebut mulai komplikasi. Menurutnya, kesehatan sang ayah pun semakin memburuk dalam 2 minggu terakhir. Hingga tadi malam, sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat, Raya pun menerima kabar bahwa kondisi sang ayah pun sudah kritis. 1 jam kemudian, tepat pukul 21 waktu Indonesia Barat, Ray Sahetapi pun dinyatakan berpulang ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Kepergian sang ayah pun tentu membawa kesedihan dan juga duka mendalam bagi keluarga. Namun di sisi lain, Raya Sahetapi merasa lega karena kini sang ayah pun telah bebas dari penderitaannya akibat penyakit yang dideritanya selama bertahun-tahun. Ya, kalau dibilang sedih udah pasti sedih ya. Cuman di satu sisi sakitnya jadi agak dilema. Di satu sisi sedih banget karena kehilangan udah pasti, di satu sisi nggak bisa dibilang senang, cuman lega karena ayah udah nggak sakit lagi, udah nggak tersiksa lagi, dan udah ketemu sama kakakku yang pertama, sama Kak Giska. Ini ayah emang udah sakit lama kan, udah berapa tahun ini, cuman mulai makin dropnya itu 2 minggu terakhir. Terus tadi dikabarin jam 8 udah kritis,
Dan tadi sekitar jam 9 beliau udah kembali ke Tuhan Yang Maha Esa, udah sakitnya udah hilang, alhamdulillah. Sakitnya sih gula ya, utamanya gula. Udah kalau ditanya berapa lama, udah 10 sampai 15 tahun, bahkan 20 tahun mungkin. Cuman semakin hari ya semakin kondisinya semakin ada banyak komplikasi lah, Mas. Jadinya gitulah kurang lebih. Tapi udah komplikasi, awalnya gula, penyakit gula. Tapi udah dari penyakit gula itu komplikasi kemana-mana. Raya Sahetapi mengungkapkan bahwa sang ayah pun telah dirawat di RSPAD sejak awal bulan puasa atau kurang lebih selama hampir 1 bulan. Selama masa perawatan, Raya mengaku memiliki firasat kurang baik. Namun, sebagai seorang anak, ia pun berusaha untuk tetap kuat menghadapi kenyataan pahit, kehilangan sosok panutan di dalam hidupnya. Di awal masa perawatan, Raya pun masih sempat berkomunikasi dengan sang ayah. Saat itu, ayahnya pun sempat berkata bahwa jika sembuh, mereka pun akan kembali melakukan berbagai kegiatan bersama. Namun, seiring berjalannya waktu, kondisi sang ayah pun semakin memburuk hingga tidak bisa lagi berbicara. Ia pun hanya bisa menyampaikan sesuatu melalui tatapan mata. Sementara Raya pun terus mendoakan dan juga memberikan semangat. Selain itu, Raya pun juga mengungkapkan pesan terakhir dari sang ayah agar selalu menjaga keluarga karena keluarga adalah yang utama. Di matanya, Ray Sahetapi sang ayah adalah sosok panutan yang selalu menjadi teladan dalam hidupnya. Rawat di RSPAD-nya itu awal puasa sebulan berarti ya, kurang lebih sebulan. Lalu apakah ada rasa yang membuat dia menjadi drop atau seperti apa? Ya, kalau ditanya rasa menjadi drop ya memang udah jalan yang terbaik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Udah jalan yang terbaik buat semuanya, terutama buat ayah, buat beliau juga. Rasa sakitnya udah diambil dan udah kembali ketemu sama kakak ya. Terus sebenarnya udah pasti ada, cuman ya mau gimana pun ya, kita harus kuat lah. Komunikasi terakhir kapan, Pak? Komunikasi terakhir. Waktu awal sakit itu Apa yang diucapkan beliau atau pada bulan kan emang nggak bisa ngomong ya, cuma tatapan mata aja, tatapan mata sama doain, kasih semangat itu udah pasti. Kasih semangat ke beliau, kalau sembuh kita ngelakuin kegiatan bersama lagi. Cuma ya Tuhan udah berkehendak lah, dia pasti buat anak-anaknya tetap. Dia selalu bilang jaga keluarga nomor 1. Sosok ayah sendiri seperti apa sih menurut kamu? Sosok ayah ya kurang lebih role model saya. Sebagai anak kan pasti tumbuh melihat ayah itu sebagai figur yang ditiru. Ya namanya manusia pasti ada kelebihan dan ada kekurangan, itu udah pasti. Semua manusia punya kelebihan dan kekurangan. Saya mencoba buat melihat kelebihan ayah yang dimana dia itu sangat tidak pernah selalu memandang semua orang itu sama. Gak ada yang lebih tinggi, gak ada yang lebih rendah. Itu yang selalu saya teladani dari dia. Untuk baik ke semua orang, untuk memperhatikan rakyat-rakyat yang mungkin kurang beruntung. Harus tetap berbagi, saling mengasihi sama mereka. Itu sih. Memang ada kenapa? Ya, sementara itu, selain keluarga, rekan-rekan selebriti pun hadir untuk melayat. Di antaranya Ayu Azhari. Ayu Azhari pun mengucapkan turut berbelasungkawa kepada keluarga Ray Sahetapi. Ia pun juga berdoa yang terbaik. Di mata Ayu Azhari, sosok Ray Sahetapi adalah orang yang sangat baik dan juga pemikirannya pun luas. Lebih dari itu, Ayu Azhari pun mengaku sangat kehilangan sosok aktor yang begitu berkarakter dan sudah membintangi ratusan film layar lebar. Itu duka cinta yang mendalam, kemudian Mas Ray Sahetapi untuk keluarganya semua. Mudah-mudahan
semua baik dan aku selalu menerima doa terbaik saya, dan saya bersaksi bahwa Mas Ray Sahetapy almarhum orang baik sekali, orang yang pemikirannya buat umat, buat masyarakat luas Indonesia. Kita kehilangan semua. Mudah-mudahan orang-orang yang punya pemikiran seperti Mas Ray diteruskan, dilanjutkan untuk semua kebaikan bangsa ini. Mudah-mudahan. Ya, sementara itu, seperti apa kisah Ray Sahetapy semasa hidupnya terkait awal karirnya di panggung akting hingga bersua dengan Dewi Yull? Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber. luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk kita. Veron Raymond Sahetapy, pria kelahiran Donggala, Sulawesi Tengah pada 1 Januari 1957 ini pun akrab dengan nama panggungnya Ray Sahetapy. Masa kecilnya pun ia habiskan di panti asuhan yatim warga Indonesia Surabaya. Sejak remaja, ia pun bermimpi menjadi aktor. Untuk mewujudkan mimpinya, Ray Sahetapy meneruskan kuliah di Institut Kesenian Jakarta pada tahun 1977. Satu angkatan dengan aktor kawakan Deddy Mizwar dan juga Didik Ninitowo. Disinilah bakat aktingnya diasah. Kiprah karirnya sebagai aktor terbentang panjang sejak 1980 hingga 2024. Ia pun telah membintangi ratusan film layar lebar, puluhan serial televisi, dan juga serial web. Aktor itu langsung aktor sih. Langsung jadi aktor. Di dunia film aku mulai pertama itu tahun 70 berapa ya? 77 ya. Di film Gadis. Oh, film Gadis. 81 itu. Sama Dewi Yull. Tante Dewi Yull. Oma Dewi. Tahun berapa itu Om filmnya? Ada Belum pada lahir ini. Ya Om. Film Deret pada tahun berapa Om pada saat itu? 79. Ngaco banget. Wah, Deret tahun 79 belum jadi tuh Deret. Tahun aku juga kayak 2012. Oh, 2012. Perkenalannya dengan Dewi Yull di film Gadis juga dikisahkan sendiri oleh Ray Sahetapy kepada tim intens investigasi. Ia mengaku perjumpaan pertamanya dengan Dewi Yull di rumah sutradara film Gadis, yaitu Abbas Akub. Di film tersebut, ia pun sudah mulai terpesona dengan sosok lawan mainnya. Lalu ia pun berani melakukan pendekatan terhadap Dewi Yull untuk mendapatkan cintanya. Aksi Ray yang agresif ketika itu ditanggapi dengan malu-malu kucing oleh Dewi Yull. Namun, pernikahan mereka yang digelar pada tanggal 16 Juni 1981 tidak mendapatkan restu dari orang tua Dewi Yull karena perbedaan keyakinan di antara mereka. Dari pernikahan inilah, pasangan ini pun dikaruniai 4 orang anak. Rumah tangga mereka pun akhirnya kandas di tahun 2004 ketika Ray ingin menikah lagi dengan Sri Respati Kusuma Astuti, pengusaha kafe yang juga pernah menjadi dosen seni pertunjukan di Institut Kesenian Jakarta. Ketemu sama Oma Dewi Yull pertama kali tahun berapa dan di mana nih Om? pertama kali ketemu Dewi Yull itu tahun 80 apa? 79 80 ya, 80 di rumahnya sutradaranya Abbas Akub. Iya, laki-laki harus mendekati.
Nggak boleh laki-laki malu-malu. Harus. Aku dekati dia dalam film Gadis ya. Kemudian peran kita berdua di film itu. Sosok Oma Dewi Yull sendiri di mata Om Ray seperti apa nih, sosok wanita yang seperti Malu-malu kucing. kucing. Pada saat awal Om Ray mendekati Oma Dewi seperti apa sih Om mungkin? Malu-malu lah dia. Karena saya itu agresif. Dan akhirnya Om mungkin nembak membuka hati Om untuk Oma Dewi seperti apa nih Om? Kalau yang buka ini dia tidak bisa menutup hatinya karena keburu kebuka sama aku. Terus terang, aku orangnya jujur gitu. Dia suka orang yang jujur. Pacaran sama Oma Dewi sendiri berapa lama sih Om pada saat itu? Dan akhirnya menikah? Berapa lama ya? Tahun 79, mungkin setahun. Nikahnya tahun berapa Om? 80 ya. Berliku-liku itu memang biasalah suami saudari. Anak pertama itu Giska namanya. Baru Rama. Yang ketiga itu Panji. Yang keempat Raya. Panji namanya Panji Surya. Baru Raya. Empat ya. Kisah Ray Sahetapy yang menceritakan awal karirnya hingga bertemu dengan Dewi Yull dan juga melakukan pendekatan hingga akhirnya menikah dan memiliki anak. Lantas, seperti apa pula kisah Ray Sahetapy terkait riwayat penyakit yang dideritanya? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Aktor kawakan Ray Sahetapy meninggal dunia di usia 68 tahun. Semasa hidup, ia pun pernah menceritakan bahwa dirinya memiliki riwayat penyakit diabetes yang diturunkan dari keluarga ayahnya. Ray Sahetapy pun mengungkapkan bahwa jenis diabetes yang dideritanya adalah diabetes kering. Untuk menjaga kondisi tubuhnya agar tetap prima di tengah kesibukan syuting, ia pun menjaga pola hidup teratur. Di lokasi syuting, ia pun kerap menahan sakit yang tiba-tiba muncul akibat penyakitnya. Bahkan tak jarang, rasa sakit itu pun membuatnya merintih hingga harus menghentikan syuting sementara waktu sampai kondisinya pun membaik. Gula, aku kan sakit gula. Sejak kapan ya Om? Udah lama juga. Udah lama. Faktor turunan dari Turunan ayah saya. Dari keluarga, ayah saya yang nyangkut. Anaknya 9 tapi yang nyangkut sama saya ke gula. jenis gulanya sendiri Om, gula kering atau gula batu? Kering katanya. Yang penting tidurnya biar bagus. Juga makanan cukup. Sering di matahari. Sehingga bisa menyerap alam yang di lingkungan kita ini bisa bergerak bersama tubuh. Olahraganya sendiri Om? Jalan-jalan sendiri, bermain. Ada makanan yang dipantang nggak sih Om? Mungkin orang penyakit gula. Saya banyak musuh kalau soal makanan. Apa nih musuh paling besar nih Om? Suka makanan yang enak-enak yang daging apa gitu kan. Sementara teman-teman ini apalagi ini tidak boleh makan daging apa gitu. Suka tahan sakit. Waktu syuting suka tahan sakit Om? Berapa
kali tag nih Om? Berapa kali pengulangan mungkin? Apa 3 kali? Tergantung. Pemirsa Intens Investigasi, kami, redaksi Intens Investigasi, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers.